Penyelesaian tugas audit. Setelah auditor menyelesaikan audit pada semua siklus, tahap akhir dari proses audit adalah penyelesaian hasil audit. Kegiatan utama proses penyelesaian audit yaitu mengkompilasi keseluruhan hasil audit dan melakukan evaluasi yang diperoleh atas peristiwa ekonomi setelah tanggal neraca yang berpengaruh signifikan terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan atau yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional perusahaan ke depan. Peristiwa-peristiwa ekonomi yang signifikan tersebut harus dimasukkan dalam laporan hasil audit untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar utama bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan bisnis, meninjau laporan keuangan yang akan diaudit, dan memastikan keseluruhan prosedur audit telah dilaksanakan sebelum penerbitan laporan auditor. Tahap penyelesaian audit. Tahap penyelesaian audit ada 3. Yang pertama, pekerjaan penyelesaian audit, evaluasi temuan audit, dan komunikasi dengan klien. Pertama, pekerjaan penyelesaian audit. A. Review peristiwa kemudian. Salah satu tugas auditor saat penyelesaian audit adalah melakukan telaah atas peristiwa kemudian. Menurut standar audit SA 560, peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui auditor setelah laporan auditor. Berdasarkan gambar di samping, ini merupakan membedakan antara tanggal laporan keuangan, tanggal laporan auditor, dan tanggal penerbitan laporan auditor. Berdasarkan gambar tersebut, tanggung jawab auditor terletak pada peristiwa yang terjadi pada periode peristiwa kemudian atau subsequent event period, yaitu dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor. D. Review notulen rapat komisaris dan manajemen. Tujuan review notulen rapat komisaris dan manajemen adalah untuk yang pertama mencermati kemungkinan adanya kebijakan-kebijakan penting yang diperkirakan berpengaruh material terhadap operasional perusahaan di masa depan, serta belum diungkapkan secara penuh dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua, memperoleh temuan penting untuk diungkapkan dalam laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan bisa membuat perencanaan dan keputusan investasi atau kredit dengan tepat waktu. C. Melakukan review LCA, Litigation, Claim, and Assessment. LCA adalah permasalahan hukum atau litigation, tautan pihak ketiga yang belum masuk ke ranah hukum atau claim, dan pengukuran nilai tuntutan yang dilaporkan dalam laporan keuangan atau assessment. Review LCA bertujuan menemukan permasalahan LCA yang belum diungkap secara penuh dalam laporan keuangan, dan oleh karenanya auditor perlu membuat usulan tambahan pengungkapan terhadap laporan keuangan. Mengingat auditor bukan ahli hukum, maka audit atas persoalan LCA dilakukan melalui pertama, wawancara tertulis dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap LCA, kedua, membuat konfirmasi LCA atau Letter of Audit Inquiry ke kuasa hukum klien, dan yang ketiga, jika diperlukan meminta manajemen untuk membuat surat pernyataan manajemen tentang status LCA. D. Surat representasi manajemen atau representation letter. Surat representasi manajemen adalah surat pernyataan tertulis dari manajemen yang diminta oleh auditor untuk memperkuat bukti audit yang telah diperoleh auditor. Fungsi surat representasi manajemen yang pertama untuk mengkonfirmasi pernyataan lisan manajemen, yang kedua mendokumentasikan pernyataan manajemen, ketiga mengurangi potensi salah paham tentang pernyataan manajemen. Isi surat representasi manajemen yaitu pernyataan tentang tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan, pernyataan tentang kelengkapan informasi dan bukti yang diserahkan kepada auditor, penjelasan tentang masalah pengakuan pendapat, estimasi akuntansi, dan pengungkapan. Yang terakhir, penjelasan tentang peristiwa kemudian. E. Prosedur analitis. Dalam tahap penyelesaian audit, prosedur analitis ditujukan untuk mereview kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan untuk memastikan ada tidaknya asersi manajemen dalam laporan keuangan yang tidak lazim, memastikan adanya asersi yang tidak sesuai harapan auditor, dan memberikan informasi adanya risiko kesalahan penyajian yang tidak disadari auditor selama melaksanakan audit. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil prosedur analitis dimaksudkan untuk menguatkan kesimpulan yang telah dibuat selama audit laporan keuangan. Selanjutnya, evaluasi temuan audit. Tujuan evaluasi temuan audit yaitu yang pertama menentukan jenis opini auditor yang akan dikeluarkan, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau menolak memberikan pendapat. Kedua, menentukan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yaitu standar profesional akuntansi publik atau the International Standard on Auditing. Prosedur evaluasi temuan audit ada 5. Yang pertama, asesmen final materialitas salah saji, evaluasi kelangsungan hidup perusahaan, review teknis penyajian laporan keuangan, opini auditor dan laporan auditor, review akhir kertas kerja. Pertama, asesmen final materialitas salah saji. Asesmen final materialitas salah saji ditujukan untuk menentukan kewajaran asersi manajemen atau kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Setelah mempertimbangkan berbagai temuan selama proses audit, asesmen final materialitas didasarkan 3 hal. Yang pertama, salah saji yang teridentifikasi pada pengujian substantif. Kedua, prediksi potensi salah saji berdasarkan pengujian sampel. Ketiga, prediksi salah saji berdasarkan pengujian analitis. Selanjutnya, evaluasi kelangsungan hidup perusahaan. Sesuai standar audit 570, audit memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan substansial atas kelangsungan hidup perusahaan, maka auditor perlu mengungkapkannya dalam laporan hasil audit. Apabila terdapat keraguan atas kelangsungan usaha dan klien membuat penilaian yang tepat tentang kelangsungan usaha, maka auditor dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan pada suatu hal. Namun, apabila klien menggunakan asumsi penilaian yang tidak tepat atas kelangsungan usaha, maka auditor dapat memberi opini tidak wajar. Review teknis penyajian laporan keuangan. Review teknis ketepatan penyajian laporan keuangan mencakup beberapa langkah. Yang pertama, membuat draft periksa, yaitu checklist detail tentang hal-hal penting dalam penyajian laporan keuangan. Kedua, mencocokkan laporan keuangan per audit dengan komponen laporan keuangan yang tertulis dalam checklist laporan keuangan. Checklist mencakup bentuk dan isi dari laporan keuangan, termasuk pengungkapan atas laporan keuangan. Tiga, checklist yang sudah diisi dan temuan hasil review harus dimasukkan ke dalam kertas kerja audit.
Selanjutnya, opini auditor dan laporan auditor. Opini auditor dan draft laporan audit dibuat untuk dua hal. Yang pertama, opini auditor dan draft laporan auditor atas laporan keuangan. Kedua, opini auditor dan draft laporan auditor atas sistem pengendalian internal laporan keuangan. Jika terdapat kelemahan material dalam sistem pengendalian internal, maka auditor dapat memberikan pendapat tidak wajar atas sistem pengendalian internal. Itu review akhir kertas kerja. Review akhir kertas kerja dilakukan oleh manajer audit dan partner KAP dengan cakupan review yang bertujuan yang pertama, menguji ketepatan dan kelengkapan kertas kerja. Dua, menguji ketepatan pertimbangan profesional pembuatan kertas kerja. Tiga, menguji kesesuaian pelaksanaan audit dengan kesepakatan audit yang tertulis dalam surat penugasan audit. 4. Menguji ketepatan penyelesaian seluruh pertanyaan penting tentang akuntansi, audit, dan pelaporan keuangan yang telah timbul di sepanjang proses audit. 5. Menguji kesesuaian pendapat auditor dengan kertas kerja yang mendukungnya. 6. Menguji kesesuaian pelaksanaan audit dengan SPAP dan kebijakan kontrol kualitas KAP. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi dengan klien. Komunikasi tertulis auditor kepada manajemen disebut dengan manajemen letter atau surat kepada manajemen yang berfungsi untuk melaporkan berbagai hal yang penting agar diketahui oleh manajemen atau yang disebut dengan reportable condition. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan informasi tentang berbagai hal yang dipandang penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Materi komunikasi mencakup beberapa hal. Yang pertama, hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan audit serta alternatif solusinya. Kedua, kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang mencakup kelemahan signifikan adalah permasalahan SPI bisa mengganggu kualitas laporan keuangan. Kelemahan material adalah kelemahan pada SPI tertentu atau pada SPI secara keseluruhan yang mengakibatkan salah saji material pada laporan tahunan atau laporan interim tidak bisa dicegah atau dideteksi oleh SPI dengan segera. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi kecukupan bukti audit. Evaluasi bukti audit adalah persyaratan dasar yang memadai berkaitan dengan tingkat keyakinan menyeluruh yang diperlukan oleh auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Untuk memiliki dasar yang memadai bagi pemberian pendapat, seorang auditor memerlukan bukti audit yang lebih meyakinkan bagi setiap asersi laporan keuangan yang material. Selanjutnya, ada tipe pengujian atau evaluasi bukti audit. Yang pertama itu ada prosedur untuk mendapatkan pengertian mengenai internal control atau pengawasan internal perusahaan. Nah, internal control perusahaan dapat diperoleh melalui yang pertama itu secara manual, yang kedua itu melakukan tanya jawab dengan personel perusahaan, yang ketiga memeriksa dokumen-dokumen dan catatan-catatan perusahaan, yang keempat melakukan observasi atas kegiatan-kegiatan dan operasi perusahaan. Lalu yang B, ada pengujian pengawasan atau test of controls. Nah, internal control perusahaan yang sudah diketahui, itu auditor harus melakukan pengujian apakah kontrol yang telah ditetapkan perusahaan telah berjalan secara efektif. Misalnya, apakah prosedur pengeluaran kas yang telah ditetapkan oleh perusahaan tetap berjalan dengan baik. Lalu yang C, pengujian substantif atas transaksi. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan kemungkinan adanya salah saji dalam mata uang yang langsung mempengaruhi keakuratan saldo-saldo di laporan keuangan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transaksi yang dicatat telah benar-benar terjadi dan untuk kepentingan dan berkaitan dengan perusahaan. Lalu, transaksi yang dicatat telah lengkap, tidak ada yang tertinggal. Transaksi yang dicatat telah akurat, transaksi yang dicatat telah sesuai dengan klasifikasi yang di laporan keuangan, telah dicatat pada tanggal atau waktu yang tepat, dan telah dicatat ke buku besar atau general ledger dan buku tambahan atau subsidiary ledger yang tepat. Dan yang D, pengujian terinci atas saldo-saldo. Pengujian ini terfokus pada saldo akhir buku besar, baik untuk perkiraan neraca maupun perkiraan laba rugi. Tujuan utama pengujian terinci atas saldo-saldo adalah keakurasian saldo-saldo perkiraan, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan-tujuan lainnya harus diikutsertakan. Evaluasi bukti audit dapat dilakukan selama dan pada akhir audit atau pada akhir pekerjaan lapangan. Pelaksanaan pengevaluasian bukti audit akan mempertimbangkan evaluasi risiko salah saja yang diperkirakan, evaluasi kompetensi dan kecukupan bukti audit, pengevaluasian bukti audit dengan dilakukannya verifikasi atas asersi manajemen, dan kesesuaian bukti audit. Selanjutnya ada tujuan dari pengevaluasian pada akhir pekerjaan. Yang A, ada evaluasi risiko salah saji yang diperkirakan. Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam sebuah hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Yang B, evaluasi kompetensi dan kecukupan bukti audit yang dikumpulkan. Di dalam mengevaluasi bukti audit, auditor harus memperhatikan kompetensi, ketepatan, dan kecukupan dari bukti yang telah dikumpulkan untuk dievaluasi. Bukti audit yang tepat dan cukup dapat menjadi dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Lalu yang C, ada faktor-faktor ekonomi. Seorang auditor bekerja dalam batasan ekonomi yang menentukan bahwa kecukupan bukti harus diperoleh dalam batasan waktu dan biaya yang memadai. Dengan demikian, seorang auditor seringkali menghadapi keputusan apakah penambahan waktu dan biaya akan memberikan manfaat yang sepadan berupa perolehan bukti yang lebih meyakinkan. Selanjutnya ada asersi manajemen dan kesesuaian bukti audit. Asersi manajemen merupakan representasi eksplisit atau implisit oleh manajemen. Asersi merupakan proporsi yang menyangkut setiap akun dalam laporan keuangan. Auditor harus menguji proporsi tersebut dengan mengumpulkan bukti untuk mendukung atau menyangkalnya. Dalam mengevaluasi bukti, auditor harus mempertimbangkan apakah tujuan audit spesifik telah tercapai. Tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan pada asersi-asersi yang dibuat oleh pihak manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai review peristiwa setelah tanggal laporan keuangan atau subsequent events.
Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan merujuk pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan atau tersedia untuk diterbitkan. Peristiwa ini dapat berdampak signifikan terhadap akurasi dan keandalan pelaporan keuangan, karena dapat memberikan informasi tambahan mengenai kondisi yang sudah ada pada tanggal neraca atau menunjukkan kondisi baru yang memerlukan pengungkapan. Identifikasi dan evaluasi yang tepat atas peristiwa setelah tanggal laporan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan pandangan yang benar dan wajar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pentingnya mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Memahami peristiwa setelah tanggal laporan keuangan sangat penting untuk memastikan akurasi dan kelengkapan laporan keuangan serta menjaga integritas proses audit. A. Meningkatkan akurasi laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan tentang kondisi yang sudah ada pada tanggal neraca mungkin memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Peristiwa yang menunjukkan kondisi baru yang timbul setelah tanggal neraca mungkin memerlukan pengungkapan agar para pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang lengkap. Yang B. Mendukung pengembalian keputusan pemangku kepentingan. Pelaporan yang akurat atas peristiwa setelah tanggal laporan keuangan memastikan bahwa investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Pengungkapan yang transparan atas peristiwa signifikan menumbuhkan kepercayaan terhadap integritas keuangan organisasi dan praktik manajemennya. Yang C. Memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Perlakuan yang tepat atas peristiwa setelah tanggal laporan keuangan memastikan kepatuhan terhadap GAAP dan IFRS. Kegagalan dalam mengenali atau mengungkapkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan secara tepat dapat mengakibatkan sanksi regulasi dan kerusakan reputasi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori, berdasarkan apakah peristiwa tersebut memberikan informasi tambahan tentang kondisi yang sudah ada pada tanggal neraca atau menunjukkan kondisi baru yang timbul setelahnya. Yang A, peristiwa yang memerlukan penyesuaian atau adjusting events. Peristiwa yang memberikan bukti tambahan mengenai kondisi yang sudah ada pada tanggal neraca, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Contohnya, jika suatu kasus hukum yang sudah ada pada tanggal neraca diselesaikan setelah akhir tahun, laporan keuangan harus mencerminkan jumlah penyesuaian tersebut. Yang B, peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian atau non-adjusting events. Peristiwa yang mencerminkan kondisi yang timbul setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian tetapi mungkin perlu diungkapkan jika material. Contohnya adalah perubahan signifikan dalam struktur modal yang terjadi setelah akhir tahun tetapi memerlukan pengungkapan. Yang ketiga, ada prosedur untuk mengidentifikasi peristiwa setelah tanggal laporan keuangan dalam audit. Auditor harus melakukan prosedur tertentu untuk mengidentifikasi peristiwa setelah tanggal laporan keuangan dan mengevaluasi dampaknya terhadap laporan keuangan. Yang A, meninjau transaksi pasca tanggal neraca. Meninjau catatan akuntansi atas transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca untuk mengidentifikasi peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Memeriksa laporan bank setelah akhir tahun dan rekonsiliasi untuk transaksi tidak biasa, pembayaran besar atau aktivitas signifikan lainnya. Yang B, permintaan informasi kepada manajemen dan tata kelola. Menyatakan kepada manajemen tentang peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, termasuk proses hukum, transaksi signifikan, dan perubahan operasional. Meninjau notulen rapat dewan direksi dan dokumen tata kelola lainnya untuk diskusi mengenai peristiwa signifikan setelah akhir tahun. Yang C, meninjau laporan keuangan dan laporan subsekuen. Menganalisis laporan keuangan intertim dan laporan manajemen untuk indikasi adanya peristiwa setelah tanggal laporan keuangan yang mempengaruhi pelaporan keuangan. Meninjau surat hukum dan korespondensi dengan penasihat hukum untuk informasi mengenai kewajiban kontingensi atau litigasi yang sedang berlangsung. Yang D, memperoleh pernyataan tertulis. Memperoleh surat pernyataan tertulis dari manajemen yang mengonfirmasi kelengkapan dan keakuratan pengungkapan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Memastikan manajemen mengakui tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan audit. Dan yang keempat adalah mengevaluasi dan melaporkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Setelah mengidentifikasi peristiwa setelah tanggal laporan keuangan, auditor harus mengevaluasi dampak terhadap laporan keuangan dan menentukan apakah diperlukan penyesuaian atau pengungkapan. Yang A sendiri untuk menentukan dampak terhadap laporan keuangan. Nah, peristiwa yang memerlukan penyesuaian, jika peristiwa memberikan informasi tambahan tentang kondisi yang sudah ada pada tanggal neraca, laporan keuangan harus disesuaikan. Untuk peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian, ketika peristiwa mencerminkan kondisi yang timbul setelah tanggal neraca, auditor harus menentukan apakah pengungkapan diperlukan untuk mencegah laporan keuangan menjadi menyesatkan. Yang B, persyaratan pengungkapan untuk peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Isi pengungkapan untuk peristiwa non-adjusting berikan deskripsi peristiwa, dampak keuangan, dan ketidakpastian terkait implikasi di masa depan. Pertimbangan materialitas, menilai materialitas peristiwa untuk menentukan apakah pengungkapan diperlukan, berdasarkan potensi dampaknya terhadap keputusan pemangku kepentingan. Yang C, modifikasi laporan auditor jika diperlukan. Sertakan paragraf penekanan hal dalam laporan auditor jika peristiwa setelah tanggal laporan keuangan signifikan tetapi telah diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar dengan modifikasi opini audit jika laporan keuangan secara material salah saji karena perlakuan yang tidak tepat atas peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, evaluasi kelangsungan usaha going concern. Asumsi going concern adalah salah satu asumsi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Asumsi ini mengharuskan perusahaan secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Maka, evaluasi kelangsungan usaha merupakan penilaian auditor apakah entitas memiliki kemampuan untuk melanjutkan operasional bisnisnya dalam jangka waktu yang wajar, biasanya 12 bulan dari tanggal laporan keuangan. Kemampuan ini dinilai berdasarkan kondisi operasional dan kondisi keuangan serta komitmen manajemen. Untuk kondisi operasional, auditor menilai kinerja operasional klien, termasuk penjualan, laba, dan pangsa pasar. Contohnya, penurunan yang signifikan dalam kinerja operasional dapat menunjukkan risiko kelangsungan usaha. Untuk kondisi keuangan, auditor akan menganalisis rasio keuangan, arus kas, dan posisi likuiditas klien untuk menilai kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
Contohnya rasio lancar. Jika penurunan tajam hingga di bawah 1, artinya perusahaan tidak memiliki cukup aset jangka pendek untuk membayar utang jangka pendeknya. Untuk komitmen manajemen, auditor menilai komitmen manajemen dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Hal ini mencakup rencana manajemen untuk mengatasi bagaimana mereka mengatasi masalah keuangan atau operasional. Selanjutnya, indikator masalah going concern atau indikator yang perlu dicurigai. Merupakan tanda-tanda atau gejala yang menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan untuk melanjutkan usahanya dalam 12 bulan ke depan. Fungsinya, agar auditor tahu kapan harus melakukan pemeriksaan mendalam, meningkatkan kewaspadaan, dan menentukan dampak pada opini audit. Indikator ini terbagi menjadi indikator operasional, indikator keuangan, dan indikator lainnya. Untuk indikator operasional, indikator ini berkaitan dengan masalah internal yang dapat mengganggu kegiatan bisnis perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau mempertahankan efisiensinya, seperti kehilangan pelanggan atau pemasaran utama, produksi sering berhenti, atau ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Untuk indikator keuangan, indikator ini bersumber langsung dari laporan keuangan perusahaan. Indikator ini mencerminkan kegagalan dalam kinerja finansial dan kemampuan untuk mengelola kas, seperti kerugian operasional signifikan dan berulang, arus kas operasi negatif, rasio keuangan yang buruk, atau kewajiban lancar yang melebihi aset lancar. Dan ada indikator lainnya. Indikator ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat perusahaan beroperasi telah berubah sehingga dapat mengancam keberlangsungan model bisnisnya. Misalnya masalah hukum yang berat. Ini maksudnya mencakup tuntutan hukum yang besar terhadap perusahaan. Contohnya tagihan pajak terutang, denda yang besar dari jenderal pajak karena perusahaan kurang bayar selama setahun. Dampaknya perusahaan wajib membayar pajak dan denda yang menimbulkan pengeluaran kas yang besar dan tak terduga. Lalu contoh lainnya perubahan regulasi yang merugikan, ekonomi melemah atau adanya bencana alam. Tanggung jawab manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab menilai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha setidaknya 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Ketidakpastian material, manajemen wajib mengungkapkan informasi tersebut secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk auditor wajib mengevaluasi penilaian manajemen tersebut terkait going concern dan menentukan pengaruhnya terhadap opini audit. Auditor menilai proyeksi arus kas perusahaan, sumber pendanaan, dan rencana perbaikan manajemen. Jika terdapat keraguan signifikan, auditor akan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap opini audit yang akan diberikan, termasuk penambahan paragraf penekanan atau adanya modifikasi opini audit. Selanjutnya, tahapan dalam mengevaluasi kelangsungan usaha. Yang pertama itu, evaluasi perkiraan arus kas perusahaan. Langkah pertama dalam perkiraan kelangsungan usaha adalah mengevaluasi posisi keuangan perusahaan. Ini melibatkan peninjauan perkiraan arus kas perusahaan, karena arus kas bisa saja tidak akurat karena perubahan pasar atau pengeluaran tak terduga, sehingga penting bagi manajemen untuk memastikan keakuratannya dalam penilaian, yang nantinya akan membantu auditor menentukan apakah perusahaan kemungkinan akan terus beroperasi selama 1 tahun lagi. Yang kedua itu review rencana manajemen. Di sini auditor akan meninjau rencana dan tindakan manajemen dalam mengatasi masalah apapun terkait perkiraan arus kas. Keraguan apapun yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap operasional perusahaan di masa mendatang harus diidentifikasi terlebih dahulu dan rencana harus disusun agar perusahaan dapat terus beroperasi. Auditor akan meninjau rencana-rencana ini untuk memastikan keterhubungannya dan bahwa tindakan yang diambil oleh manajemen akan membantu perusahaan mengatasi masalah arus kasnya. Yang ketiga itu melakukan review rasio keuangan. Auditor juga nantinya akan meninjau rasio-rasio keuangan utama yang relevan bagi organisasi karena membantu menentukan kesehatan keuangan perusahaan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Auditor perlu memahami signifikan rasio-rasio tersebut dan bagaimana kaitannya dengan kerangka keuangan perusahaan. Misalnya, jika rasio likuiditas perusahaan memburuk atau di bawah standar, hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mungkin kesulitan memenuhi kewajiban utangnya. Lalu ada pertimbangan data lain, di mana auditor juga akan mempertimbangkan data lain yang mungkin mengindikasikan kejadian buruk yang akan datang. Misalnya, apakah perusahaan mengalami kesulitan operasional, apakah ada tuntutan hukum yang signifikan terhadap perusahaan, sehingga potensi masalah ini perlu diperiksa untuk memahaminya dan dampaknya terhadap operasional perusahaan. Terakhir, melakukan review dokumentasi. Langkah terakhir dalam tahapan review kelangsungan usaha adalah melakukan peninjauan dokumentasi. Untuk memastikan dokumentasi yang tepat, auditor akan mengevaluasi laporan keuangan dari rencana manajemen perusahaan secara cermat. Dengan mempertimbangkan bukti audit, auditor akan menilai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya. Berikutnya adalah rekomendasi yang diberikan oleh Edwin Burridge dalam memberikan opini audit berdasarkan tingkat keraguan yang diberikan sebagai berikut. Untuk tingkat keraguan di bawah 20%, tidak terdapat keraguan atau terdapat keraguan kecil, maka laporan keuangan tidak perlu dilakukan pengungkapan, opini audit pun tidak berpengaruh. Yang kedua, jika di antara 20% sampai dengan 49% di mana keraguannya signifikan, maka perlu dipertimbangkan pengungkapan akan adanya keraguan, penyebab adanya keraguan, rencana manajemen, dan potensi penyesuaian. Maka opini auditor memberikan paragraf penjelasan pada laporan audit, walaupun pengungkapan pada laporan keuangan telah memadai. Yang ketiga, keraguan besar antara 50% hingga 70%. Maka perlu adanya pengungkapan akan adanya keraguan, penyebab adanya keraguan, rencana manajemen, dan potensi penyesuaian dalam laporan keuangan. Untuk opini auditnya, auditor akan memberikan paragraf penjelasan pada laporan audit, walaupun pengungkapan pada laporan keuangan telah memadai. Untuk urutan yang keempat, di atas 70% sampai dengan 95% keraguannya sangat besar. Maka dalam
laporan keuangan perlu adanya pengungkapan informasi mengenai adanya keraguan, aktual alas keraguan yang dapat diprediksi jika dapat diestimasi dan jika tidak dapat diestimasi. Perlu diungkapkan informasi terkait dengan adanya potensi penyesuaian. Untuk opini audit, maka auditor akan memberikan paragraf penjelasan pada laporan audit, walaupun pengungkapan pada laporan keuangan telah memadai. Lalu yang terakhir, 5. Di atas 95% adanya ketidakpercayaan atas asumsi going concern yang diungkapkan dalam menyusun laporan keuangan. Maka laporan keuangannya, apabila asumsi going concern yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan tidak berlaku, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan basis lain. Untuk opini auditnya, jika laporan keuangan masih disusun dengan menggunakan asumsi going concern, auditor wajib memberikan opini tidak wajar walaupun laporan keuangan mengungkapkan bahwa asumsi going concern tidak berlaku. Selanjutnya, review pengungkapan laporan keuangan. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa pengungkapan laporan keuangan merupakan proses mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan dan material kepada pemangku keputusan dan pengguna laporan keuangan lainnya. Maka, review pengungkapan artinya proses memeriksa kelengkapan, kecukupan, dan kejujuran informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan harus memungkinkan pengguna laporan memahami posisi keuangan, kinerja, risiko, dan asumsi penting dari manajemen. Tujuan melakukan review pengungkapan laporan keuangan. Yang pertama itu adalah transparansi. Transparansi ini memastikan bahwa informasi yang disediakan jelas dan mudah dipahami dalam laporan keuangan, yang termasuk pengungkapan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Yang kedua, decision making, memastikan pengungkapan laporan keuangan menyediakan informasi yang berguna kepada pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Lalu, accountability, memastikan bahwa entitas bertanggung jawab dalam pelaporan atas tata kelola dan penggunaan sumber daya yang mencakup informasi tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, alus kas entitas, serta risiko atau ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi operasionalnya. Lalu ada compliance, memastikan bahwa pengungkapan pelaporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi, peraturan, persyaratan hukum yang relevan, termasuk patuh terhadap standar akuntansi yang diakui seperti International Financial Reporting Standard. Lalu yang kelima, stakeholder communication. Memastikan pengungkapan pelaporan keuangan dikomunikasikan secara efektif dengan pemangku kepentingan yang mencakup memberikan informasi yang relevan kepada pemegang saham, investor, kreditur, karyawan atau lembaga pemerintah dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kinerja keuangan dan operasi entitas. Selanjutnya, komponen yang direview. Yang pertama itu pengungkapan tentang posisi keuangan, yaitu informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik yang terdapat dalam entitas. Kedua, pengungkapan tentang hasil operasional, yaitu informasi mengenai pendapatan, biaya, laba, atau rugi yang dihasilkan oleh entitas selama periode tertentu. Yang ketiga, pengungkapan tentang arus kas, yaitu informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu dan pengaruhnya terhadap posisi keuangan entitas. Yang keempat, pengungkapan tentang kebijakan akuntansi, yaitu informasi mengenai metode dan kebijakan yang digunakan oleh entitas dalam mengukur dan mengungkapkan posisi keuangan dan hasil operasinya. Yang kelima, pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian, yaitu informasi mengenai risiko yang dihadapi entitas dalam operasinya termasuk risiko keuangan, risiko pasar, risiko reputasi, dan faktor-faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha entitas. Selanjutnya, tahapan mereview pengungkapan laporan keuangan. Yang pertama itu perencanaan. Dalam perencanaan, auditor harus memahami proses bisnis terhadap objek yang akan direview. Seperti pemahaman dimaksud meliputi hasil review atas laporan keuangan sebelumnya dan peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional. Kedua, melakukan koordinasi dengan pimpinan dan biro keuangan untuk menyamakan persepsi terkait tujuan review serta prosedur review yang akan digunakan sehingga dapat menghasilkan perencanaan review yang efektif. Ketiga, menyusun tim audit. Tim audit ini disusun untuk setiap bagian laporan keuangan yang membutuhkan keahlian berbeda. Dengan menyusun tim audit, proses review menjadi lebih baik dan efisien karena ditangani oleh auditor yang kompeten. Dan yang keempat, menyeleksi dan menentukan objek review. Lalu, pada tahap pelaksanaan, tahap selanjutnya setelah berhasil membuat perencanaan adalah melakukan review atas laporan keuangan, di mana auditor melakukan pengumpulan data dan informasi. Aktivitas pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan meminta para penanggung jawab atau petugas akuntansi pada perusahaan untuk terlebih dahulu menyiapkan dan membawa data atau informasi yang diperlukan untuk melakukan review. Lalu yang kedua, penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dengan menggunakan kerangka sebagai berikut: langkah-langkah review untuk seluruh akun, langkah-langkah review per akun, tujuan prosedur review, dokumen yang diperlukan untuk kepentingan review, dan prinsip dasar review. Lalu penyusunan kertas kerja. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Yang pertama itu laporan hasil review. Laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah dilakukannya review. Dan yang kedua, dokumentasi hasil review. Memberikan dokumentasi pemeriksaan yang memadai dengan memberikan pemahaman yang jelas atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan.